bisnisnya. Secara bisnis juga belajar mentoring. Ada 7 sumber penghasilan. Oke. 7 sumber penghasilan itu ada, salah satu adalah penghasilan gaji, 2 adalah penghasilan untung atau keuntungan, ketiga adalah penghasilan sewa, keempat ada lagi penghasilan dividen, 5 ada penghasilan royalti, keenam ada penghasilan modal, ketujuh adalah penghasilan bunga. Namun secara agama, kalau kita mengambil penghasilan bunga ini akan jatuhnya kepada riba, ya kan? Coba deposito aja 1M, 10% dari 10% biasanya dalam tenor 1 tahun 2 tahun. Biasanya bunganya 10%. Nah, 1M 10% dari 1M itu berapa, Pak? Aku nggak jauh ngitung sih. Nah, bayangkan aja, dia kalau pendapatan bunga itu dia pakai, lumayan kan 1 bulan. Dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Tapi deposito nggak dilarang kan? Nggak dilarang. Tapi ya, secara agama, Siapa juga yang larang? secara agama riba. Di mana letak ribanya? Orang dia ngasih uang dia untuk dimanfaatin orang lain, konsep depositonya, kecuali dia nanam terus. Kan ada jangka waktunya. Kalau diambil ya sah dong. Kalau dia apa? Kalau diambil itu dalam jangka waktunya sebelum jatuh tempo berikutnya, sah-sah aja dong. Ya tetap Ribanya saja. di mana? Ribanya kan dia kan dipakai Apanya dulu yang uangnya kan di deposito, ya disimpanin tuh, disimpanin, didepositoin, diberikan kepada bank untuk mengelolanya. ya. Terus dapat perhitungan katakanlah 10% seperti yang mau bilang. Ya. Nah 10% dari itunya nanti yang ke dia, yang abang maksud itu yang 10% ini yang jadi riba gitu. Iya. Loh kok bisa riba? Orang bank menggunakan uang dia untuk dijadikan pengusaha modal orang lain, dikelola orang itu gitu. Bagian dia. Nah, tapi kan di akadnya. Akadnya apa dulu? Nah, di akadnya dulu nih. Aha. Tergantung banknya sih sebenarnya ini. Nah makanya tergantung banknya. that's not all riba dong. Ya nggak semuanya tergantung banknya sebenarnya. Cuma ya itulah pendapatan bunga yang dimaksud. Yang dimaksud pendapatan bunga itu ya itu tadi. Ya dari bunga. Dari bunga yang kita depositokan. Yeah. Biasa kok banyak orang seminar-seminar sekarang, tokoh-tokoh besar yang mengadakan seminar narasumber. Biasa orang itu investasi seminar 10 juta katanya. Oke, aku bakalan mentorin kau sebagai mentor bisnismu dengan syarat engkau berinvestasi kepada aku 10 juta. Oke. Nanti dia nggak punya target peserta. 100 peserta 10 juta. Nah, dalam jangka 2 tahun akan dikembalikan katanya. Itu tahu gak uang itu dia pakai? Depositokan, Pak. Itu strategi seminar itu. Banyak orang kayak gitu ya. Kalau aku belum tahu sih, belum pernah ikutan kayak gituan ya. Gitu semua. Itu coba diikutin nanti yang punya mentoring bisnis. Rata-rata seperti itu. Karena mereka bakal depositokan uang investasi di awal. Bakal dikembalikan memang. Tapi dalam jangka tenor 2 tahun itu kan duit berapa dong? 100 orang kali 10 juta aja. Pinter dia nyari sumber deposito dia ya, tanpa dia harus punya uang segitu banyak. Ya kan? Orang yang dia dikumpulin ya. Enggak. Ya, dia kan itulah pendapatan gue. Jadi ya sekarang itu udah sama teman-teman lagi bikin satu gerakan. Jadi one of dream abang nih. 100 dreams. 100 dreams itu aku mengharapkan orang-orang ini punya mimpi-mimpi besar. Yang artinya meraih mimpinya itu termasuk yang tadi dari 7 sumber penghasilan penghasilan tadi. Ya kalau dia nggak mau pakai pendapatan bunga tinggal 6. Dia buka keran. Jadi kenali dulu dirimu. Saat ini kau berada di pendapatan mana? Aku saat ini ada di pendapatan gaji. Pendapatan keuntungan kan belum ada. Berarti harus punya bisnis dong kalau keuntungan ya. Makanya ini gitu. Akhirnya mengambil keputusan, kenapa tidak bikin bisnis kecil-kecilan? Sebagai pendapatan membuka keran pendapatan keuntungan. Tambahan. Side job lah. Dibilang side job, ya bakalan bukan aku yang kelola sih sebenarnya. Bakalan aku percaya orang untuk mengelolanya. Oke. Dan SOP-nya bakalan buat dulu gitu. Aku paling mungkin pakai aplikasi pembukuan dan bisa controlling dari jauh. Kemudian kalau pendapatan sewa, apa yang bisa disewakan buka lagi gitu. Itulah dia kalau dibuka dari sumber pendapatan itu. Orang-orang mentor bisnis bilang ada pun mungkin usahamu mungkin 2 bangkrut. Dari 5 usahamu 2 bangkrut, 3 masih jalan. Bisa nutupin ya. Oke.
yang dikejar dalam hidup adalah bebas finansial. Iya dong, semua orang pengen kayak gitu, pengen hari tuanya itu ya nyaman, gak ada masalah uang ya. Artinya bisnis jalan, kita jalan-jalan. Iya, bisnis jalan kita jalan-jalan. Sekarang pertanyaannya, banyak orang yang bekerja itu sebenarnya tanpa disadari mereka itu sedang mewujudkan mimpi orang lain. Sebahagian ya. Pada umumnya begitu. Iya. Coba deh, Hakim kayak gini. Seorang Bill Gates mempekerjakan karyawan yang begitu banyak. Kan? Sekarang karyawan ini mewujudkan mimpi si Bill Gates loh. Pastinya, dia pengen kan? Pertanyaan, jadi begitu. Kau ini mau bekerja sama orang untuk mencapai mimpi, untuk mewujudkan mimpinya atau mewujudkan mimpimu? Jadi biar jangan kita ini banyak orang yang nggak sadar terhadap dirinya karena dia nggak punya mimpi. Aku punya anggota karyawan, aku punya karyawan kerjaku, teman kerjaku ini udah tua. Dia bilang kayak gini, kita sudah lama bekerja. Ada 2 orang ini lagi di tempat kerja bang yang sekarang ya. Dia lagi berdiskusi 2 orang. Kita sudah berapa tahun bekerja? Apalah yang telah engkau dapatkan? Oke. Aku perhatikan kau rumahmu masih seperti itu. Iya. Sementara ada 1 orang lagi, dia berprinsip hidup ngutang nggak apa-apa. Aku bangun rumah, aku utangin untuk membangun rumah. Cicil terus, cicil. Pokoknya bahan-bahannya udah diutangin dia, baru dia dicicil, gitu kan? Yang orang yang tadi ternyata di kemudian hari dia punya prinsip, aku kumpulin duitnya dulu, baru aku bangun. Jadi nggak ada hutang, lebih tidak terbebani ya. Jadi salah nggak di antara mereka berdua? Aku tanya kemarin waktu diskusi di 100 Camp, di 100 Dreams waktu camping, aku tanya sama teman-teman camping, aku tanya satu-satu, salah nggak menurut ngutang atau ngutang dulu untuk membangun rumahnya, atau kumpulin duit dulu baru bangun rumah? Kau tipikal yang seperti apa? Aku coba tanya satu-satu. Ada 1 orang yang jawab, aku ngutang dulu sih bang, Oke. biar mencapai itu. Kalau aku enggak sih bang, ngumpulin uang dulu lah. Berarti banyak orang yang punya jawaban beda dong. Beda-beda ya. Tahu poin pentingnya? Sama-sama pengen punya rumah, tapi punya tujuan hidup. Akan jadi masalah ketika seseorang hidup tak punya tujuan hidup. Punya tujuan ya. Dia nggak tahu punya uang mau kemana, dikemanain uangnya gitu. Akhirnya foya-foya. Akhirnya hilang, tak kemana. Banyak sih orang yang kayak gituan, Mas. Banyak. Sekarang jatuh kan. Makanya 100 Dreams itu penting kali bagi kamu. Jadi sebagai modul, sebagai tracknya, ini track lo gitu, yang harus kau capai. Jadi bayangkan, apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah ketika dia nggak punya impian apa-apa, punya uang, masa hidup kau bekerja untuk cari makan, udah gitu-gitu aja terus-terusan. Mau nunggu rezekinya nomplok untuk dapat uang 20 juta, 30 juta, 100 juta baru bangun rumah. Atau kau tentuin dulu bangun rumah, mau punya rumah gitu kan. Akhirnya kan kau memutuskan untuk mengumpulkan uang, menabung, saving gitu. Jadi kau tabung untuk meraih mimpi. Kamu jadi masalah nggak punya mimpi. Poinnya adalah kita harus punya tujuan dan mimpi ya. Yes. Jadi ayo kita punya mimpi, yuk kita punya tujuan hidup. Dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Dan tingkat kecepatan mimpi tadi akan semakin cepat ketika kau tuliskan. Ketika dituliskan. Banyak nggak sih orang-orang yang nggak nulisin juga ya? Banyak, tapi bisa kecapai. Tapi kecapai. Tapi perbedaannya dengan orang yang menulis, kecepatannya. Time to pursue the dreams, right? Coba aja analisa beberapa teman-teman yang punya tujuan hidup tapi nggak dituliskan, dengan teman-teman yang punya tujuan hidup tapi dia tuliskan. Perbedaannya 10 kali lipat. Gak jauh-jauh. Malam tahun baru kami tulis 100 Dreams di buku masing-masing dengan teman-teman abang ya. Di bulan menjelang Ramadan kemarin kami camping lagi. Aku coba lihat progres. Ada yang udah dicoret. Ada bang, bisa kesampai kayak gitu ya, aneh kan?
Itu arti dari ditulis ya. Iya, karena dia akan memperkuat alam bawah sadar. Lo lagi sekarang ini lagi mencoba untuk memperkuat alam bawah sadar. Jadi kita boleh miskin men gitu. Kita secara finansial boleh miskin, tapi mentalmu jangan miskin. Yang paling perlu itu mental dan ininya dong, jangan miskin bro. Iya, bayang. Tapi kamu berhak kaya dan menghindari kata mahal. Jangan pernah sekali-kali mengucapkan kata mahal. Oke. Tapi nanti aku beli. Suatu saat nanti aku beli. Jangan pernah katakan mahal. Menurutmu mungkin saat ini kau berpikiran uang 100 juta itu adalah besar, mahal banyak, besar. Oh udah wow gitu. Wow gitu ya. Akan tiba masanya ketika kau itu uang 100 juta itu adalah uang yang bisa dihambur-hamburkan dalam satu hari. Habis dalam satu hari. You wanna be like that actually. Iya, artinya apa? Karena mental gitu. Artinya kita memang harus punya mental kaya, menghindari kata mahal. Jangan pernah mengucapkan kata mahal. Pantang untuk membangun mental. Karena mengikuti alam bawah sadar kita, biar kita punya alam bawah sadar yang kuat, yang strong gitu ya. Dan punya mimpi besar, menghindari aura-aura negatif. Makanya berhenti berpikiran negatif. Cara rilisnya, ada hal-hal yang belum rilis dari perasaanmu, hal-hal di masa lalu, baik dia tentang perasaan. Ini kayak dengerin sang pemimpi deh jadi. Tahu gak sih sang pemimpi? Ya? Sang pemimpi itu yang ada novel, ada tahu bukunya yang Andre Hirata. Ya. Begini, akan kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Jadi kenali dulu dirimu, berdamai dengan dirimu sendiri. Hal-hal di masa lalu itu kau damaikan dulu. Woi men, aku begitu susah dalam hal percintaan, dalam move on. Tapi ada satu kalimat guruku. Ya masalahnya kok ketawa karena ingat kejadian ya kan? Iya kan? Itu yang membuat cepat move on itu akhirnya karena satu nasihat guruku. Apa tuh? Ini tips untuk move on. Iya, ini tips untuk move on. Ya ini buat semua yang dengerin, ini tips untuk move on dari guruku di namanya Habib Haikal bin Husain Al-Idrus. Beliau kasih nasihat, doa yang paling cepat makbul adalah mendoakan orang yang paling kita benci. Wih. Tapi kayaknya gimana ya, for the reality it's hard to find someone like that. Ya. Dia bilang apa? Ketika kau ingin mendoakannya, menendahkan tanganmu, akan ada batu besar yang sangat berat di atas pundakmu. Ketika ingin mendoakan, itulah saking besarnya perjuangan untuk mendoakan itu ya. Mendoakan orang yang paling kita benci di dunia ini. Gitu. Jadi ketika mendoakan, bertahan jubir mau mengucapkan si entit gitu, si aduh gitu. Akhirnya coba damai, doakan. Tapi begitu luar biasanya ketika kita sudah mendoakan, rilis, bebannya hilang aja gitu ya. Gak rasa ini lagi gitu. Kamu bakalan entah kenapa bakalan senyum sendiri men gitu. Have you ever done like that? For whom? Ya, semua orang-orang yang pernah ada di masa lalu gitu. Artinya orang-orang yang pernah mengisi di masa lalu, hal-hal perasaan-perasaan yang belum terselesaikan gitu, akhirnya dirilis. Aku rilis dengan cara ya buat semua para mantan-mantan. Barisan para mantan. Entah dari mantan-mantan mana, aku coba doakan satu. Ya. Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan jodoh yang lebih baik. Jodoh yang soleh, yang rezekinya lebih baik, pekerjaannya lebih baik, sehingga dapat membimbingnya masuk surga. Mereka berjodoh di dunia dan di akhirat. Aku doakan Bapak. Bahkan seandainya aku diundang sama mantan-mantan, aku hadiri pernikahannya. Bahkan yang sudah menikah, ada mantan-mantan yang sudah menikah, aku doakan. Ya Allah, tambahkan keharmonisan mahabbah dalam rumah tangganya. Tambahkan mahabbah suaminya kepada istrinya, istrinya kepada suaminya, begitu juga anak-anaknya kepada mereka gitu. Ilmu 10 detik yang kupelajari dari Adi Ginanjar.